Bayangin gaji 2 digit tiap bulan. Kantor di gedung tinggi, AC dingin, laptop terbaru, semua orang ngeliat kamu sukses. Tapi jam 10 malam kamu masih di kantor. Weekend pun masih pegang laptop. Pulang cuman buat tidur, bangun untuk kerja lagi. Sekarang bandingin sama seseorang di desa. Penghasilan gak sebesar kamu. Kerja dari rumah, tiap sore masih sempat main sama anaknya, nyeruput kopi sambil lihat langit senja. Jadi sebenarnya siapa yang benar-benar kaya? Pernah nggak sih lu ngerasa lu punya uang nih, tapi nggak punya hidup? Lo kerja keras, gaji masuk, tapi nggak pernah nih ada waktu buat bener-bener nikmatin itu semua. Bangun pagi, kerja. Pulang malam, capek. Weekend, masih mikirin deadline. Orang emang lihat lo keren, kantor di gedung tinggi, gaji di atas rata-rata, tapi di dalam hati lu capek. Kayak hidup itu cuma muter-muter doang, kerja, kerja, dan kerja. Dan yang paling nyakitin, momen sama orang yang lo sayang lewat gitu aja. Lu nggak ada di situ. Kalau lu pernah ngerasain ini, berarti kita perlu ngobrol. Karena gue janji, 10 menit ke depan bakal bikin lu mikir ulang. Sebenarnya, lu tuh maunya kaya uang atau kaya waktu? Di Instagram, kerja di big corporate kelihatannya keren. Kantor mewah, traveling ke luar negeri, posting foto di bisnis kelas. Banyak anak muda jadi FOMO ngerasa itu tanda sukses. Padahal yang gak kelihatan di foto itu adalah 14 jam kerja per hari, lembur weekend, dan badan yang udah mulai protes. Data dari Badan Pusat Statistik dan International Labour Organization nunjukin rata-rata pekerja muda di Indonesia memang bekerja sekitar 40-45 jam per minggu. Tapi di sektor korporat kota besar, banyak yang mengaku bekerja 50-60 jam per minggu. Itu artinya hampir 30% waktu yang seharusnya untuk hidup hilang di kantor. Gue nggak bilang kerja di perusahaan besar itu jelek, banyak banget manfaatnya. Tapi kita harus jujur, ada harga yang harus dibayar. Dan seringkali harga itu adalah waktu kita buat hidup. Bayangin skenario pertama. Seorang pekerja muda di Jakarta, gaji 20 juta rupiah, tapi jam kerja 14 jam sehari. Weekend lembur, liburan, nunggu cuti yang cuman setahun sekali. Kesehatan mulai drop, momen sama keluarga hilang. Sekarang skenario kedua. Freelancer di desa, penghasilan 8 juta rupiah, jam kerja 5-6 jam, sisanya buat olahraga, hobi, komunitas, dan keluarga. Bukan berarti yang kedua lebih kaya uang, tapi jelas dia lebih kaya waktu. Data dari riset nasional tentang time poverty bahkan nunjukin lebih dari 30% milenial merasa kekurangan waktu luang untuk hal-hal yang bikin mereka bahagia. Dan kebanyakan itu mereka yang kerja di kota besar. Kaya itu bukan cuma jumlah uang yang ada di rekening, tapi juga jumlah jam yang ada di hidup kita, yang bisa kita pakai sesuai mau kita. Ada 3 sumber daya yang kita punya: uang, waktu, dan energi. Umumnya di satu fase hidup kita cuma bisa punya 2. Waktu muda, banyak energi, punya waktu, tapi uang belum banyak. Waktu kerja keras, uang mulai ada, energi ada, waktu yang hilang. Waktu tua, uang ada, waktu ada, energi udah nggak sekuat dulu. Orang bijak ngerti tujuan akhirnya bukan cuma uang, tapi kendali atas waktu. Gue suka banget sama satu kalimat. Orang miskin kehabisan uang, orang kaya kehabisan waktu. Tapi orang bijak nyimpen keduanya. Kalau kita terus-terusan tuker waktu demi uang, efeknya nggak langsung kelihatan. Tapi lama-lama, badan mulai sakit, stres numpuk, hubungan sama orang yang kita sayang mulai renggang. Yang paling nyesek, kita kehilangan momen. Anak tumbuh, orang tua menua, dan kita gak ada di sana. Penelitian dari Universitas Indonesia dan Organisasi Kesehatan Global menemukan pekerja yang rutin bekerja lebih dari 55 jam per minggu
punya resiko 1,3 kali lebih tinggi mengalami burnout, stres kronis, dan gangguan tidur dibandingkan mereka yang bekerja kurang dari 40 jam. Gak ada yang nyesel di akhir hidup karena kurang lembur, tapi banyak yang nyesel karena kurang waktu buat hidup. Kalau kita sepakat waktu itu adalah mata uang, berarti kita harus belajar buat nyimpen, bahkan investasiin waktu kita. Dan kabar baiknya, lo bisa mulai nyicil kebebasan waktu mulai dari sekarang tanpa harus nunggu kaya dulu. Kebebasan waktu itu nggak datang tiba-tiba, dia hasil dari keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Pertama, ukur sukses lo bukan cuma dari gaji, tapi dari jam bebas yang lo punya. Mulai sekarang, luangkan waktu buat diri lo, jadwalkan kayak lo jadwalin meeting. Misalnya nih, kalau bulan ini lo dapat gaji yang lebih besar, tapi jam tidur lo berkurang 2 jam setiap hari, itu tandanya lo minus waktu. Mulai nih tandain di kalender, berapa hari lo bisa pulang sebelum maghrib misalnya. Atau berapa malam lo bisa tidur 8 jam. Itu indikator yang sama pentingnya kayak angka di slip gaji. Kedua, desain gaya hidup itu cukup, bukan buat gaya hidup buat pamer. Semakin besar gaya hidup, semakin banyak waktu lo yang kejual. Contoh simpel nih, lo nggak harus juga nyicil iPhone terbaru kalau handphone yang lo pakai sekarang itu masih lancar. Atau nggak harus juga pindah ke apartemen mahal di pusat kota kalau kontrakan dekat kantor itu masih cukup nyaman buat lo. Semakin kecil biaya hidup, semakin sedikit waktu yang harus lo jual buat nutupin pengeluaran. Ketiga, mulai bangun income alternatif. Misalnya, lo kerja kantoran tapi suka desain. Lo bisa nih mulai terima order, misalnya order desain logo atau template Instagram di weekend. Atau kalau lo suka masak, boleh nih bisa jualan makanan via online. Bahkan, nabung 10% buat reksadana atau beli emas tiap bulan, itu juga mesin kecil yang suatu saat bisa bantu lo beli waktu bebas. Keempat, negosiasi fleksibilitas. Contoh real nih, ada temen gue yang minta ke atasannya buat WFH 2 kali seminggu dengan alasan efisiensi kerja. Sebagai gantinya, dia janji selesai semua laporan lebih cepat. Hasilnya, dia hemat 6 jam perjalanan tiap minggu yang bisa dia pakai buat istirahat atau belajar skill baru. Kelima, investasikan waktu ke hal-hal yang ngasih energi. Keluarga, hobi, komunitas, itu adalah tabungan kebahagiaan lo. Kalau lo suka main musik, sempetin nih latihan 30 menit aja setiap malam. Kalau lo sayang keluarga, pastiin ada minimal 1 malam dalam seminggu buat makan bareng tanpa gangguan dari handphone. Hal-hal ini gak cuma bikin lo bahagia, tapi juga ngasih lo baterai untuk jalanin hari-hari kerja. Intinya, kebebasan waktu itu bukan hadiah yang tiba-tiba datang kalau kita udah kaya. Dia hasil keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Cara kita ngatur prioritas, mengelola pengeluaran, dan milih di mana kita buat naruh energi kita. Lo nggak harus langsung punya semua kebebasan itu sekarang. Tapi kalau lo mulai nyicil dari hari ini, suatu saat lo nggak cuma punya uang, tapi juga punya hidup yang benar-benar lo bisa nikmatin. Dan percayalah, itu rasanya jauh lebih mahal daripada gaji berapapun. Kita sering ngejar angka di rekening sampai lupa menghitung detik yang hilang dari hidup kita. Kita kira kita menukar waktu untuk uang, padahal kadang kita justru menukar hidup kita untuk hal yang nggak pernah cukup. Uang bisa dicari lagi, tapi waktu yang sekali hilang nggak pernah kembali lagi. Nggak ada yang nyesel karena di akhir hidup karena kurang lembur, tapi banyak yang nyesel karena nggak cukup punya banyak waktu buat hidup. Jadi, mulai sekarang, ukur sukses lo bukan cuma dari saldo di rekening, tapi juga dari jumlah jam hidup yang bisa lo isi dengan hal-hal yang benar-benar berarti. Kaya uang itu bagus, kaya waktu itu berharga. Tapi kalau lo bisa punya kedua-duanya, itu baru namanya kebebasan. Pertanyaannya sekarang, lo mau mulai nyicil kebebasan itu kapan? Kalau lo pernah ngerasa punya uang tapi nggak punya waktu, lo nggak sendirian. Gue pengen kita ngobrol di kolom komen, menurut lo lebih penting mana? Kaya uang atau kaya waktu? Dan kenapa? Share video ini ke temen lo yang lagi kerja mati-matian tapi nggak sempet buat hidup. Siapa tahu ini bisa jadi wake up call buat dia. Dan kalau lo mau terus dapet insight soal hidup, kerja, dan kebebasan waktu, klik tombol subscribe biar lo nggak kelewat video-video selanjutnya. Ingat, waktu itu mata uang, jadi jangan tunggu saldo lo dihabisin sama orang lain.